الرحمن الرحيم. بينما الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقتال رضاه من ذلك الإصلاح في دين القول بالعدل والهدى والتوفيق وما علمه الله من صالح نياتنا لا يدخلنا الله يدخل نياتنا وإياكم الدنيا في الصالحين الحمد وإياكم من العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم ديننا بالحلم ديننا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بمنك وكرم سيئات أكرم الأكرمين يا رب. Alhamdulillah. Kita masih lanjut di buku tajwid atau belajar ilmu tajwid sampai bab ahkam nun sakinah. Kemarin belajar ahkam nun sakinah. Ahkam nun sakinah wa tanwin. Kemarin kita bilang kalau nun mati ketemu sama huruf hijaiyah 28 itu hukumnya jadi 4 hukum. Yang pertama al-idhar, yang kedua al-idgham, yang ketiga al-iqlab, yang keempat al-ikhfa. Itu huruf al-idhar, 6 huruf al-idgham, 6 huruf al-iqlab, 1 huruf al-ikhfa yang sisa. Itu hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Hari ini kita masuk ahkam al-mim sakinah. Tapi lihat di sini dia ada al-mim sakinah wa tanwin. Karena bunyi nun sama tanwin sama. Jadi, aduh, ya suaranya dia. Karena bunyi nun dan tanwin bunyinya sama. Tapi kalau nun mim sama tanwin beda. Pasti jauh. Ini satu. Yang kedua, kita lihat di buku tajwid mereka bilang ahkam nun as-sakinah wa tanwin, ahkam al-mim as-sakinah wa tanwin. Enggak ada yang bilang ahkam ar-ra as-sakinah, ahkam al-mim, ahkam ar-ra as-sakinah, ahkam al-ha as-sakinah, ahkam at-ta as-sakinah. Ya dari alif sampai ya enggak ada yang bilang ahkam hukum-hukum huruf yang hijaiyah. Karena hukumnya dua aja. Hukumnya nanti kita belajar dua. Satu, di setiap huruf. Di setiap huruf. Hukumnya dua. Satu, itu kalau ketemu huruf yang sama atau miripnya. Ba sama ba. Kalau ba sama ba, idghamnya apa? Mutamathilain. Ta sama ta, idgham mutamathilain. Tha sama tha, idgham mutamathilain. Oke. Tapi sa sama alif. Tha sama waw. Tha sama ha. Tha sama nun, tha sama huruf yang 28 tetap idhar. Jadi enggak ada yang bilang 4 huruf atau 2 huruf ini nun dan mim kalau ketemu huruf hijaiyah muncul atau bacaannya jadi 4 cara di di ahkam nun as-sakinah wa tanwin, di ahkam al-mim as-sakinah 3. Oke. Ini ahkam al-mim as-sakinah. Definisi mim sakinah seperti nun sakinah. Definisinya an-nun al-mim sakinah hiya allati la harakata laha. Nun mati itu yang tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Sampai kita faham mati itu artinya tidak bergerak. Kalau kita bilang huruf mati atau huruf sukun artinya bibirnya tidak bergerak. Kalau kita ucapan mim fathah, ma bergerak ini, rahang sama bibir buka. Sampai kita bilang fathah terbuka. Mim kasrah ke bawah, mi. Ini lihat bibir bawah turun ke bawah, bibir ya yang bawah ini ke bawah. Mi. Oke, mim dhammah kita lihat ucapannya bagaimana? Munyong. Ini yang namanya harakat. Harakat dalam bahasa Arab kata harakat itu bergerak. Ya, harakat fathah bergerak buka atau terbuka. Harakat kasrah bergerak ke bawah. Harakat dhammah bergerak ke munyong. Nah, ini yang namanya harakat. Oke. Terus yang mati itu tidak bergerak. Tidak bergerak. Ini lihat kita ucapan mim yang mati. Ma fathah.
Mi kasrah. Ma mim dhamma mu mi mu ma. Tapi am tutup aja tidak bergerak bibirnya. Mungkin mim karena mim dari bibir kita tidak bisa lebih jelas lagi, tapi kita mungkin pilih satu huruf lain. Nun yang tadi kita bilang nun sakinah. Nun na buka, ni ke bawah, nu munyung. Tapi kalau mati, nah ini lihat bibir saya tidak bergerak, ha? An, an, na, buka, terbuka. Nah, sampai kita kelihatan. Na, nun kasrah, ni, sampai kita lihat bibir atau gigi, kelihatan. Nun dhammah, nu, munyung bibir. Tapi nun mati, an an itu yang namanya nun mati. Apa yang mati? Mati bibirnya tidak bergerak. Karena definisi yang mati atau orang yang mati tidak bergerak. Terjemahnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia sama. Mati, artinya apa mati? Ya, orang yang mati bergerak atau tidak? Enggak, sudah. Ini maksudnya bibirnya tidak bergerak waktu ucapan huruf. Itu arti kata mati. Sukun di dalam bahasa Arab, sukun artinya orang yang mati, meninggal. Sakana, laqad sakana. Atau yang tidak bergerak. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, walahu ma sakana fil lail wan nahar. Semuanya yang diam malam, kalau malam kita lihat diam, ya kan, tidak bergerak. Itu milik Allah Ta'ala. Yang di langit, yang di bumi, semuanya diam kalau malam. Kalau malam ya fil lail wan nahar, atau siang. Ini pertama. Jadi kita faham ahkam al-mim sakinah, atau kalau kita bilang ahkam al-mim sakinah artinya yang tidak punya harakat. Mereka kasih tanda di mushaf Utsmani, di mushaf beda-beda. Ada berapa cetakan kasih bulat yang kecil. Bulat itu kecil. Ada di mushaf Al-Madinah mereka kasih kebala kha atau ha. Ya, dia separuh dari bulat tadi, tapi ada cara tulisannya. Hasilnya itu tanda huruf tidak punya harakat fathah, kasrah, dhammah. Karena al-huruf al-harakat atau al-sukun laisa harakat. Sukun itu bukan harakat. Jadi jangan kita bilang harakatnya sukun. Harakatnya sukun, enggak. Ini kalau kita bilang sukun artinya tidak punya harakat, tidak fathah, tidak kasrah, tidak dhammah. Sudah selesai. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pertama. Yang kedua, al-mim ahadul huruf allati takhruj min asy-syafatain athna intibaqihim. Yang kedua, mim itu keluar dari bibir, dari antara dua bibir. Ini lihat ucapannya. Kalau kita ucapan mim, suara berhenti di mana? Ini bibir bawah sama bibir atas ketemu. Jadi makhrajnya dari antara dua bibir. Kapan itu? Waktu kita rapat bibir. Kenapa bilang waktu kita rapat? Karena ada waw, au, tidak rapat dari bibir. Ba juga, ab, al-ba wal mim makhrajuha lisyafatain al-waw baun mimu. Lisyafatain keluar dari dua bibir itu waw dan waw, mim dan ba. Lisyafatain. Itu sebabnya mereka bilang kalau bilang idhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Ya. Jadi kalau mim mati datang atau ada mim mati ketemu sama dua huruf 28 yang kita kemarin jelasin di ahkam nun 28 hukumnya 3. Yang pertama al-ikhfa asy-syafawi. Yang pertama ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu mirip idgham kemarin. Kita bilang nun ketemu ba iqlab. Nun ketemu ba iqlab. Apa itu iqlab? Mengganti. Ganti nun jadi mim, ya kan? Sudah, itu mim bukan asli, di sini mim asli. Kalau mim asli atau mim tidak asli ketemu sama ba, itu hukumnya sama. Di situ namanya iqlab.
karena kita menggantikan nun sampai jadi mim. Di sini namanya ikhfa. Cara bacaannya seperti saya kemarin saya jelasin, cara bacaannya di jalur saya dua-duanya sama. Tarmihim bihijarah, lihat bibir tutup, rabat. Tarmihim bihijarah sama mim ba'd. Mim ba'd. Tarmihim bihijarah. Ini jalur saya. Kemarin kita jelasin ada yang bilang di sini tarmihim bihijarah harus ada furjah. Furja itu bahasa Arab, arti furja artinya bolong kecil di antara dua bibir seperti ini. Tarmihim bihijarah. Tarmihim beda sama yang saya tadi bilang jalur saya, tarmihim bihijarah ini rapat. Ya, contohnya yang saya biasa bercanda sama teman, seperti kalau mau ambil foto rasmi. Mereka bilang tidak boleh senyum. Diam ya kan? Gimana caranya? Tarmihim bihijar sampai tidak lihat gigi. Itu jalur saya. Saya ulang lagi jalur saya biar yang dengar orang lain bilang harus baca itu mungkin jalurnya. Saya tidak bisa bilang ini benar atau salah. Tapi dari mana jalurnya itu? Kenapa ada khilaf seperti itu? Ini di buku ini yang saya lagi screen ini di layar. Syekh namanya namanya apa? Syekh Yahya Al-Ghawthani, Dr. Yahya Abdul Razak Al-Ghawthani, di akhirnya ada bahas tentang masalah ini. Kapan muncul ini? Di sini lihat ini. Nassu qarar Majlis Syuyukh Al-Qurra fi Dimashq. Itu ada surat dari beberapa ahli qiraat di Dimashq tentang masalah al-ikhfa. Tentang masalah al-ikhfa. Di halaman berapa? Mungkin kita baca di sini. Halaman 100. Kita boleh pergi ke sana ya, biar jelas. 6, 100. 6. Ini lihat الملحق الثاني فتوى شيخ القراء بدمشق المقرأ الشيخ كريم راجح. الشيخ كريم راجح. Itu salah satu yang kita belajar di sini atau yang kenal Dr. Aiman Suwaid, itu gurunya juga Syekh Karim Rajah. Ahli qiraat yang paling tinggi dari Dr. Aiman Suwaid, karena itu Dr. Aiman Suwaid yang sekarang ini, yang sebelumnya. Oke. Apa itu? Di dalamnya ada apa? Ini lihat fatwa ya. Fatwa dari Syekh Al-Qurra بدمشق المقرأ الشيخ كريم راجح. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ففي حج هذا العام 1412 di tahun 1412. Ini siapa yang karya buku tadi? Abdul Razak Al-Ghawthani Yahya. Intahaztu fursat qudum Syekh Al-Qurra. Saya dapat kesempatan ketemu sama Syekh Karim Rajih. فأردت عليه الأسئلة التالية في أحكام التجويد. Ini Dr. Yahya Abdul Razak Al-Ghawthani, dia bilang saya tanya kepada guru kita Syekh Karim Rajih. Yang pertama, ma hukm at-tarji' fil qira'ah. Ini bukan bahas kita, tapi juga termasuk atau masuk di masalah yang kita butuh. Apa itu? حكم الترجيع في القراءة وما حقيقته، والتجوز قراءة القرآن بالنغمات المعروفة كالسيكا والصبا والنهاون. Boleh baca Al-Quran dengan makam-makam atau nagam-nagam yang mereka bilang atau yang ada sekarang, boleh atau tidak? Dia jawab, ini tanyaan yang pertama. Yang tanyaan yang kedua, ma kaifiyat al-ikhfa' syafawi allati talaqaitumuha. Bagaimana cara ucapan ikhfa' syafawi yang kamu ambil dari gurumu? Ini kenapa dia bilang sama Karim Rajih? Karena seluruh sanad qiraat balik ke beliau juga. Jadi ahli qiraat benar-benar. Ahli talaqi. Ya, wa ma ra'i fadilatukum fil khilaf. Bagaimana menurut kamu tentang khilaf yang ada di antara orang yang zaman sekarang? Ini siapa? Tanya Dr. Yahya, tanya sama Syekh Karim Rajih. السؤال الثالث ما كيفية أداء الإخفاء الحقيقي وهل هو على مستوى واحد عند جميع القراء؟
Itu yang ketiga tentang masalah yang kemarin kita bilang al-ikhfa. Al-ikhfa ada yang baca mangkana kayak izhar. Dia tanya tentang al-ikhfa. Berarti tanyaannya di sini tiga tentang nagam-nagam, yang kedua tentang ikhfa syafawi, yang ketiga di cara baca ikhfa. Jawab soal al-awwal, ini jawab soal al-awwal. Jawab soal al-thani. Ini jawab pertanyaan yang kedua. Kita baca yang kita butuh sekarang. Alladzi talaqaina an masyayikh syuyukhina, itu Syekh Karim Rajih bilang yang kita dapat dari atau dari guru kita juga dari guru mereka, huwa anna al-ikhfa asy-syafawi bi itbaq asy-syafatain. Harus rapat gigi, rapat bibir bi itbaq, tutup. Tarmihim bihijarah seperti ini. بإطباق الشفتين دون تفريق بينهما عند النطق بالإخفاء. tidak ada فرجة أو بلوغ. وقد يكون في هذا الكلام ما ينافي فكرة الإخفاء كما تفيد كلمة الإخفاء فإنها بحسب ما يظهر إذا نطق. ini jawab الدكتور الشيخ كريم راجح. Oke, ada fatwa lagi, ini qarar majlis syuyukh al-qurra fi Dimashq حول النطق بالإخفاء. Ini juga majelis syuyukh, ada seperti di sini majelis ulama, tapi itu untuk ahli qiraah aja, khusus ahli qiraah juga tentang masalah ini. Jawabannya di sini panjang sekali. Hasilnya seperti yang tadi kita bilang, harus rapat gigi waktu ucapan mim sakinah dan tanwin. Mim sakinah waktu ucapan mim sakinah. Kita kembali lagi ke أحكام الميم الساكنة di buku الدكتور الغوثاني. Oke. Ahkam. Yang pertama tadi bilang kalau mim mati ketemu huruf hijaiyah 28 itu hukum yang pertama al-ikhfa. Al-ikhfa tarmih. Al-ikhfa ala al-mukhtar min ahli al-ada. Hukum ikhfa itu hukum yang sepakat, yang paling banyak pilih. Kenapa bilang seperti itu? Karena ada beberapa ulama bilang kalau nun kalau mim ketemu ba bisa baca idgham tarmihib bihijarah. Ada yang bilang seperti itu, berdapatnya seperti itu. Ini satu. Ada yang bilang izhar. Ada yang bilang izhar juga tarmihim bihijarah. Ada yang bilang izhar. Ada yang bilang itu yang paling banyak bilang ikhfa. Kalau mim ketemu ba, hukumnya ikhfa. Sampai kita al-imam atau baca di buku al-imam al-Ghazali wa ala al-mukhtar min ahli al-ada. على ايش البيت ماذا يقول؟ ايش البيت يقول؟ ماذا يقول؟ lupa baitnya. وأيضا من إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة. harus kamu baca ikhfa. Kalau nun mati على المختار من أهل الأداء itu madhab yang paling banyak atau yang paling sahih atau yang paling saya pilih. Imam Al-Ghazali bilang, ya saya pilih yang mana? Ikhfa. Kenapa? Karena tadi bilang ada beberapa orang yang bilang bisa idhar, bisa idgham. Tapi Al-Imam Al-Ghazali atau jalur Al-Imam Al-Ghazali di At-Taibah juga di Asy-Syatibiyah mereka bacaannya ikhfa.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini hukum yang pertama. Tapi seperti tadi kita bilang hukum infiraj syafatain ini ada bahas itu mereka bilang itu di 100 tahun yang terakhir ini baru muncul masalah infiraj syafatain. Yang tadi kita bilang harus di antara dua bibir ada bolong kecil ini. Oke, qala ini lihat juga Al-Imam Syekh Yahya Abdul Razak Al-Awthani juga kasih pendapat selain yang Al-Imam Al-Jazari bilang في الميم التي ألا وهو الإظهار ترميهم بحجارة قال وقد ذهب جماعة كأبي الحسن أحمد المنادي وغيره إلى إظهارها عندها إظهارا تاما ada yang bacaannya إظهار أوكي وهو اختيار مكي القيسي وغيره وهو الذي عليه الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية وحكى أحدهما أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها. Jadi banyak pilih al-ikhfa karena semuanya atau paling banyak pilih al-ikhfa. Hukum yang kedua, kalau mim ketemu huruf hijaiyah, hukum yang kedua mim ketemu mim mutamathilain. Mim al-idgham asy-syafawi. Definisi idgham seperti kemarin. Definisi ikhfa di hukum tadi sama. Di sini bertemu atau ketemu dua huruf mim yang pertama mati ketemu sama huruf yang kedua yang berikutnya mim juga tapi berharakat. Memasuk mim yang pertama di mim yang kedua jadi satu huruf bertasydid. Gunnahnya musyaddadah. Masuk atau termasuk di gunnah atau masuk di gunnah yang bertasydid yang paling akmal. وإذا وقع بعد الميم الساكنة ميم مثلها ini lihat mim mithlaha sama artinya mim sama mim فتدغم الميم الأولى tapi syaratnya seperti tadi kita bilang harus mati kalau mim ketemu mim tapi mim pertama berharakat mim yang kedua berharakat itu tidak ada idgham di riwayat kita ada riwayat lain ini kita lagi di Hafs jangan kita apa namanya ini cari orang lain kita fokus di Hafs tidak ada idgham kalau mim fathah atau mim kasrah atau seperti maliki ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ini mim pertama tapi mati harakatnya maaf harakatnya kasrah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Mim yang kedua harakatnya fathah. Itu tidak ada idgham. Kecuali di riwayat lain dia baca ar-rahim maliki yaumiddin menjadikan idgham. Itu namanya idghamun kabir lis-Susi. Khas satu qari khas itu madhabnya lain. Kita di sini enggak syaratnya seperti tadi bilang kalau mim ketemu mim di dalam syarat yang tadi mim pertama mati yang kedua berharakat diidghamkan mim yang kedua di mim yang pertama di mim yang kedua sampai jadi satu huruf bertasydid. Ini lihat contohnya yang di sini jadi wa yusamma idgham mutamathilain atau idgham mithlain atau idgham syafawi fi qulubihim marad fi qulubihim harus kita baca seperti ini fi qulubihim maradun mim mati sama mim berharakat. Tapi karena sudah ada teori yang tadi atau kaidah yang tadi kalau mim mati ketemu sama berharakat diidghamkan atau masuk sudah jadi bacaannya fi qulubihim marad ya mim ketemu mim jadi mim tasydid. Mim tasydid gunnahnya dua harakat di tingkat yang pertama al-musyaddad ya al-musyaddad mungkin ada yang bilang Syekh itu tingkat gunnah itu yang pertama di huruf yang bertasydid ya itu yang huruf yang bertasydid sendiri atau huruf bertasydid sababnya mad seperti ini sababnya idgham seperti ini. Apa maksud kamu yang tasydidnya sendiri seperti inna summa mim bertasydid atau mim musyaddada bunyi tasydid itu langsung karena dia sendiri
Ini sebabnya karena mim dari kata sebelumnya ketemu sama kata yang berikutnya atau di mim yang di kata yang berikutnya jadi mim bertasydid. Summa itu dua aslinya juga sama, dua mim. Huruf yang bertasydid dimanapun itu dua huruf. Ini lihat summa, summa, inna. Ini nun yang pertama mati. Nun yang kedua na fathah. Mim pertama mati. Mim yang kedua fathah. Terus menerus seperti itu. Ad-din. Huruf yang bertasydid semuanya. Ad-din, ad-din. Ini dal pertama. Tapi di sini tidak bacaannya kalau ada din. Enggak, ad. Ini lihat dal mati. Ad. Habis itu dal yang harakatnya kasrah. At-tur. At-tu. At-tu. At-ta mati. Yang kedua dhammah. Jadi seluruh huruf yang bertasydid, huruf yang bunyi guna atau dengung atau huruf biasa itu aslinya dua huruf. Jadi kita tekan sedikit waladhdallin. Jangan waladhdallin. Lin. Waladhdallin. Ini mati. Li ini yang kasrah. Kata waladhdallin, lamnya kasrah ya kan? Jadi kita tekan sedikit. Itu yang mereka kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kasih nama nabr. Kasih namanya nabr, artinya tekan sama. Nabr itu apa? Tekan sama huruf yang bertasydid. Oke. Di sini fi qulubihim maradun, ucapannya jadi mim bertasydid kayak gunnah. Lahum ma yasha'un, lahum ma fi qulubihim ma. Tadi tarmihim bi gunnahnya sama. Oke. Yang ketiga, hukum yang ketiga al-idhar syafawi. Jadi tadi kita bilang mim ketemu 28 keluarin huruf ba yang tadi ikhfa. Keluarin huruf yang tadi idgham, ini mim ketemu mim. Yang sisa berapa itu? 26. 26 itu nun ketemu 26 selain atau nun ketemu selain ba dan mim, hukumnya izhar. Izhar harus jelas. Ya, mathaluhum kamathali, ini contoh, lihat contoh ini. Mathaluhum kamathali, mim ketemu kaf. Mim ketemu kaf. Tadi mim ketemu ba, tarmihim bihijarah. Mim ketemu mim, lakum ma kasabtum. Mim ketemu kaf, lahum mathala. Wadrib lahum mathala. Mathaluhum ka. Mathaluhum ka. Hum ka. Mimnya jelas, kafnya jelas. Tapi tarmihim bihijarah ikhfa. Lahum mathalan idgham. Hum fiha alaihim wala. Hum fiha alaihim wala. Itu di huruf yang sisa harus kita izhar. Semuanya hukum yang hari ini yang kita belajar tadi bilang apa? Idgham. Apa tadi bilang ikhfa. Namanya ikhfa syafawi. Karena tadi kita bilang bibir mim keluar dari bibir. Jadi mereka ini di dalam bahasa Arab namanya syafah. Syafatun atau syafatan. Syafatan dua-duanya. Kalau ucapan dua-duanya bilang syafatan artinya yang atas, yang bawah. Tapi kalau bilang syafah satu. Bisa bilang satu, yang di bawah bisa di atas. Namanya syafah. Oke. Jadi namanya bilang ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Syafawi itu maksudnya keluar dari huruf. Kenapa kita bilang ikhfa syafawi? Karena makhrajul mim dari syafah. Juga alba dari syafah. Alba juga dari bibir. Ya. Kenapa kita bilang idgham syafawi? Idgham syafawi karena al-mim keluar dari bibir, al-mim yang kedua keluar dari bibir. Kenapa kita bilang idhar syafawi itu bukan dari bibir, Syekh? Enggak, al-mim dari bibir. Yang lain dari makhrajnya yang
yang biasa. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa inna nabbah, di sini ada tambih, Qala ulama wa takun al-mim ashaddu idharan 'inda al-waw wal fa. Ya, tadi bilang sudah mim ketemu selain ba dan mim hukumnya apa? Izhar. Sudah jelas, tidak masalah. Tapi hati-hati kalau mim ketemu waw atau fa. Kenapa kalau ketemu waw atau fa? Kalau ketemu mim ketemu waw atau fa, karena makhrajnya dekat bisa idgham, bisa ikhfa. Artinya hati-hati. وأظهرانها قال الإمام ابن الجزري وأظهرانها عند باقي الأحرف كما menjelaskan nun mim sakinah di huruf yang lain alba dan mim wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Hati-hati waktu ucapan mim ketemu waw dan fa, bisa sembunyi, bisa ya sembunyi atau bisa samar. Hati-hati sampai baca wahum fiha. Ini lihat wahum fiha hum fiha bisa. Artinya hati-hati, habiskan mim. Wahum hum fiha. Yang biasa sering saya bilang sama yang ikut di kelas ini, bilang apa itu? Kasih tawassut al-mim. Kalau kita tahan sedikit, kasih tawassut al-mim. Wahum ada jiddah sedikit. Hum fi atau ada gunna atau bilang dengung kecil. Artinya tawassut al-mim, habiskan mim sampai selesai, baru ucapan waw atau fa. Alaihim wala, ini alaihim wala idgham. Tapi alaihim wala alaihim alaihim wala him wala, sesuai suaramu, sesuai tingkat bacaan. Kamu baca tahqiq atau hadr atau tadwir, ya sesuai suara. Alaihim wala wahum fiha. Kenapa dia kasih harus kita perhatian? Karena tadi bilang ba sama fa, ba sama waw makhrajnya dari bibir juga bisa jadi ikhfa. Hati-hati, wallahu alam. Terus Syekh, mungkin ada yang bilang Syekh, ya tadi mim dari bibir, ba dari bibir, kita di ikhfa, hukumnya ikhfa. Mim sama waw, mim sama fa juga dari bibir, kenapa tidak ikhfa? Padahal dua-duanya sama dari bibir. Di situ kamu kasih hukum ikhfa, di sini atau huruf waw dan fa tidak kasih. Ya, itu yang saya sering bilang, bacaan Al-Quran itu bukan teori. Bukan sesuai teori yang mereka bikin. Bacaan Al-Quran itu namanya riwayah. Ini lihat kita di riwayat Hafs, baca di waqala irkabu fiha bismillah majraha, satu aja. Riwayat Hafs semuanya baca majraha. Padahal di riwayat lain seperti itu kata majraha. Ini lihat majraha, ra setelahnya alif, ra setelahnya alif. Itu ada qiraat lain semuanya yang seperti tadi majraha, ra setelahnya alif itu imalah, miring. Kita di Hafs enggak, riwayat Hafs yang dia belajar dari gurunya atau yang dapat dari gurunya itu aja. Itu dari mana? Dari gurunya. Dari gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa berubah. Terus yang lain itu dapat dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita jadi bingung. Ini berarti Nabi bagaimana cara bacaannya ke mereka? Ya beda-beda. Bacaan atau Nabi SAW ngajarin temannya beda-beda. Sesuai kuatnya, sesuai fahamannya Rasulullah kasih. Sesuai lancaran ucapannya Rasulullah kasih. Sampai dalam riwayat hadis sahih yang kita sering kasih, Sayyidina Umar bin Khattab sama Hakim. Satu orang sahabat. Bilang Sayyidina Umar bin Khattab, bilang dalam satu hari saya lagi di masjid. Seperti biasa, ada satu orang ini yang namanya Hakim. Masuk, mau salat duha, seperti salat bukan fardu. Tapi fahaman mereka bukan seperti sekarang.
Allahu Akbar, diam. Tidak dengar suara bacaannya, tidak lihat bibirnya bergerak. Enggak, pahaman mereka enggak. Dia bilang waktu dia mulai baca setelah Al-Fatihah, artinya Sayyidina Umar bisa dengar bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Sayyidina Umar lagi di masjid bisa dengar bacaan Hakim. Dia bilang dia masuk baca di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Sayyidina Umar dengar bacaan orang ini namanya Hakim di surat Al-Furqan. Bisa dengar. Seperti biasa, kadang-kadang orangnya suaranya bagus, kadang-kadang ya fudul. Kita mau dengar bagaimana bacaannya. Apalagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keras. Ya, dia dengar bacaan Hakim itu beda. Bukan seperti yang dia belajar dari Rasulullah SAW. Artinya cara ucapannya beda. Dia bilang sampai saya mau marah sama beliau, dia lagi sholat, saya mau marah sama beliau. Kenapa kamu baca seperti ini? Tapi saya tahan sedikit sampai selesai, bilang sama beliau, kamu belajar ini dari mana? Dia bilang dari Rasulullah. Enggak, bohong, ini bukan dari Rasulullah. Dusta, kamu orang dusta. Saya belajar dari Rasulullah surat ini, tapi bacaan kamu beda sama saya. Dia pegang baju dalam riwayat hadis, pegang baju Hakim di sini, tarik langsung ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, langsung bawa Hakim ke tempatnya, cari Rasulullah di mana, datang. Wahai Rasulullah, ini tadi fulan masuk masjid bacaannya gini, kasih cerita yang tadi. Rasulullah bilang sama Hakim, lapas dulu sama Umar bin Khattab. Lapas dulu. Ayo Hakim baca. Hakim baca, Sayyidina Umar bilang, Hakim baca seperti yang saya dengar bacaannya di masjid. Oke, Rasulullah bilang, Al-Quran turun seperti itu. Habis itu Rasulullah bilang sama Umar, wahai Umar, ayo baca. Umar baca. Baca yang dia hafal, yang dia dapat dari Rasulullah. Setelah itu bilang, Al-Quran turun seperti itu. Berarti dua cara. Cara Hakim sama cara Umar bin Khattab. Habis itu Rasulullah bilang sesungguh Al-Quran turun dengan 7 huruf. Ada 7 cara bacaan Al-Quran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi riwayat tadi yang kita bilang Al-Imam Hafs di beberapa kata beda. Ada beberapa kata lain, ada beberapa qiraat lain atau qiraat lain beda juga. Dari mana itu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum hari ini yang hukum mim nun atau mim sakinah. Mungkin yang kita butuh ulang lagi yang namanya apa? Maratibul ghunnah. Maratibul ghunnah. Karena kita di sini ahkamul mim. Maratibul ghunnah tingkat ghunnah ya. Tingkat ghunnah. Tingkat ghunnah itu ada berapa? Kemarin kita bilang ada yang bilang 5, ada yang bilang 3. Yang kita belajar ilmu harus luas sedikit, boleh pilih yang 5. Kenapa pilih yang 5? Biar kita faham. Saya sendiri lihat itu kayak lebih lengkap dari yang bilang 3. Juga mudah kepada orang yang lagi belajar tajwid. Kenapa Syekh bilang mudah? Ya karena lihat yang pertama, tingkat yang pertama itu gunnah yang paling banyak atau paling akmal al-musyaddad. Tadi bilang mim yang bertasydid, gunnahnya itu paling banyak, paling akmal. Apa itu yang paling akmal? Atau apa itu yang kita bilang paling akmal? Ya, rongga gunnah atau gunnah. Gunnah kita tahu keluar dari mana? Dari rongga hidung. Dari rongga hidung. Gunnah itu keluar dari rongga hidung atau dari hidung. Yang di dalam Al-Jazariyah bilang al-khayshum. Sama. Al-khayshum atau hidung sama. Oke. Jadi kalau ada mim tasydid atau nun, ini tasydid juga masukin mim atau nun tasydid, yang harakatnya tasydid harus ambil seluruh rongga hidung. Jadi lihat eta, ebba,
Amma tidak bisa ucapannya karena dia butuh rongga hidung semuanya kita tutup atau itu jadi mampat tidak bisa ucapan nun gunnah atau mim nun bertasydid itu yang namanya akmal. Apa itu akmal? Sempurna. Sempurna apa itu? Sempurna ambil sempurna atau seluruh rongga hidung. Turun lagi, ini siapa itu atau kapan? Kalau mim bertasydid atau nun bertasydid. Termasuk yang jadi huruf tasydid. Yang jadi huruf tasydid. Seperti apa tadi? Seperti mim diidghamkan sama mim jadi tasydid. Nun diidghamkan sama nun jadi tasydid. Wah, ini bedanya apa beda, Syekh? Beda karena nun dari kata yang sebelumnya, mim dari kata yang sebelumnya. Beda sama yang tadi, tapi ucapannya jadi mim tasydid, nur tasydid. Lakum ma kasabtum in naqulu. Asalnya in naqulu, tapi jadi nun tasydid. In naqulu. Ini namanya al-musyaddad. Termasuk atau hukumnya di al-musyaddad. Gunnahnya masaknya atau waktunya berapa? Itu dua harakat. Inna thumma ila akhir. Terus menerus. Yang kedua al-mudgham. Al-mudgham. Tingkat yang kedua al-gunnah fil mudgham. Apa itu al-mudgham? Yang diidghamkan atau di huruf idgham. Idgham tadi di ahkam an-nun as-sakinah wa tanwin. Idgham di ahkam an-nun as-sakinah wa tanwin. Man yaqulu min wal. Yang ada gunnah. Idgham bi gunnah. Itu sama idgham apa lagi? Sudah di al-mudgham. Yang ketiga al-makhfi. Yang kita ucapan ini ikhfa. Samar. Yang nun ketemu 15 huruf al-ikhfa. Min qa so atau masuk di sini juga tarmihim bi gunnahnya. Ya, mungkin ada ini satu al-mudgham, maaf satu al-musyaddad, yang kedua al-mudgham, yang ketiga al-makhfi. Ada gunnah lagi atau tidak? Ya, ada di al-mudhar atau as-sakin. Huruf yang mati. Huruf yang mati. Tidak diidghamkan atau tidak idhar atau tidak ini. Seperti apa tadi? An'amta huruf al-idhar. Al-mudhar. Atau ada yang bilang as-sakin. Sama. Al-mudhar atau as-sakin karena kalau idhar itu nunnya mati. As-sakin huruf yang harakatnya mati, sukun ini mati. Oke, jadi ucapannya an'amta ini lihat an'amta ada gunnah. Tapi bukan seperti etna. Ini lihat etna tidak bisa ucapan. Tapi an'amta masih bisa. Itu yang maksud mereka akmal matakun atau sempurna atau kurang. Oke, mim mati. An'amta ini nun mati tapi ada gunnah. Mim mati tapi ada gunnah. Jangan an'am tidak ada gunnah. An'amta harus belan-belan. Jangan buru-buru an'amta atau an'amta itu mantul. An'amta enggak. Kita bilang harus kasih gunnah. Berarti ini tingkat yang keempat. Ada yang terakhir itu di huruf yang tadi kita bilang mim dan nun aja. Mim dan nun aja. Apa itu? Ini kita pegang hidung ucapan mim yang harakatnya fathah aja. Nah, ma ada suara dari hidung. Berarti itu yang namanya al-gunnah fil mutaharrik. Itu di dalamnya sudah kita tidak bisa pisah. Gunnah dari mim, gunnah dari nun. Ini berharakat, tidak ada tasydid, tidak ada idgham, tidak ada ikhfa, tapi tetap ada gunnah.
Tapi lihat gunnahnya kita masih bisa ucapan ma. Itu yang maksud mereka la ilaha illallah. Maksud mereka akmal ma takun wa takun fil mushaddad akmal thumma akmal ma takun fil mudgham wa akmal minhu fil makhfi ila akhir. Atau yang mereka bilang tingkat yang pertama fil mudgham, tingkat yang kedua fil mushaddad, yang kedua fil mudgham, yang ketiga fil makhfi, yang ketiga al mudhhar atau as-sakin, yang keempat ya, empat. Yang kelima di berharakat atau al-mutaharrik. Wallahu a'lam bissawab. Ini hukum-hukum mim sakinah di ahkam at-tajwid. Allah alam. Sudah cukup ya? Atau kita lanjut? Cukup ya? Cukup, Syekh. Ya. Kita Ada yang buka mau tanya? pertanyaan dulu ya, Syekh. Kalau ada yang mau bertanya, Ustazah ya. Ya. Bismillah, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum, Syekh. Saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah, Syekh. Bismillah, silakan. Ya, jadi tadi kan mim bertemu waw dan fa itu agak berbeda dengan izhar yang lain. Bukan Nah, berbeda, perbedaannya bukan berbeda. Tetap bacaannya tetap bacaannya izhar, Bu. Izhar tetap, tapi hati-hati karena biasa kalau bahasa Indonesia bilang tidak sadar bisa jadi ikhfa. Wahum fiha. Imam Ibnul Jazari sama semuanya yang ngajar tajwid atau buku-buku tajwid mereka bilang hati-hati kalau nun ketemu waw dan fa. Nah, silakan Bu, ha? tapi sebenarnya apa namanya? Ditahannya tuh sama ya, Syekh, dengan semua hurufnya. Ya, itu yang tadi bilang. Tahannya sama. Oh, Wadrib lahu tadi apa? Mathaluhum ka ini saya baca. Mathaluhum mathaluhum ka alaihim wa sama suaranya ya kan, Bu? oh iya, Syekh. Wahum fiha. Hati-hati bacanya wahum fiha. Wahum habiskan mim sampai akhir baru masuk fa. Oh, artinya cuma hati-hati aja ya, Syekh. Tapi Ya, caranya sama. itu Oh, betul. gitu. Sahih. Kemudian yang kedua, saya bertanya, furja tadi bolong, tapi kalau fajwah itu bukannya bolong juga ya? Furja fajwah sama, Ustazah. Oh, sama. Tapi dalam Baik, bahasa Arab kadang satu kata bunyinya sampai 12 sampai 30 kata. oh, gitu. Furja itu ini lihat apa itu? Kalau saya biar kamu paham. Furja itu biasa ini lihat kalau kita buka pintu, tapi saya masih lihat dari ini. Tidak rapat, saya masih bisa lihat ke kamarnya. Itu namanya furja. Celah ya, saya. Celah. Itu dalam bahasa Arab namanya furja. Tadi yang saya bilang sama kamu, ada yang bilang tarmih. Ini lihat tidak rapat ya. Celah, ada celah ya kan, Bu? Ya, saya. Sama, itu. Baik, saya. Jazakallah khair. Amin. Yang lain, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka faham atau tidak faham? Semuanya diam karena tidak faham atau diam karena sudah paham? Takut kalau mereka tidak paham. Allah paham, saya insya Allah. Paham ceritanya, Syekh. Insya Allah. Ini semuanya sudah saya tahu. Yang ikut di sini sudah paham, sudah belajar ini, sudah ngajar juga. Tapi kadang-kadang kita butuh ingat aja atau mungkin praktiknya. Silakan Bu Ayu. Kenapa tidak jadi tanya Bu Ayu? Ini tanya saya apa perbedaan dalam contoh tentang imala dengan taklil, saya yang kayak tadi Majareha. Oh iya, kenapa Bu kamu cari di situ mau baca qiraat lain? Oh, beda kiraat, saya. Itu kita enggak. Kita di riwayat Hafs itu taklil, betul. Majreha. Atau bilang imalah juga bisa. Tapi imalah itu ada dua. Ada imalah sughra, ada imalah kubra.
Ya, ini saya kasih contoh di surah yang kamu yang mudah biar kamu paham. Seperti wadduha, wadduha itu yang kita baca wadduha. Ada wadduha, he, ini lihat he. Ada wadduha kayak ke bawah lebih dari wadduha. Jadi yang pertama itu namanya imalah sughra. Yang kedua imalah kubra wadduha. Imalah sughra beda di antara imalah sughra dan kubra. Duha sughra ke atas kayak dekat ke alif, kubra ke dekat kayak seperti tadi ad-duha ke alif. Ad-duha ini kayak ya kan Bu? Iya, Syekh. Iya, Syekh. Oke. Majraha termasuk di imalah kubra di riwayat Hafs. Tapi karena satu kata mereka bilang imalah aja. Ya, kenapa kita bilang termasuk di imalah kubra? Karena di as-sughra, al-kubra, asy-syi'ra, al-dzikra. Ada yang baca sughra, al-dzikra, al-dzikra, ya, terlalu ke bawah. Ini masalah lain nanti kita belajar. Ya, insyaallah saya paham. Kalau sudah selesai hafs Bu ya. Ya, Syekh. Jazakallah khairan, Syekh. Sehat selalu, Syekh. Amin wa iyyakum. Fathiyah, silakan Fathiyah Yahya. Ya, Assalamualaikum Syekh. Afwan Assalamualaikum. Syekh, mau tanya yang tentang tadi mim yang itu marotibul gunnah. Berarti kalau yang 5 itu mim dan nun yang berharokat fathah tetap ada karena dia huruf hidung gitu ya Syekh. Jadi tetap ada. Karena sifat huruf tersebut dari hidung jadi tetap ada. Jadi memang Ini tetap nggak mungkin dibilang. Lihat Bu, lihat kalau kita flu Iya. hidungnya jadi maliki yaumiddin ini karena makhrajnya sudah otomatis tidak bisa ucapan ma tidak ada guna dari hidung. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya Syekh ya. Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Mi sama mu juga tetap sama Syekh. Karena memang harokatnya atau hanya fathah aja Syekh. Enggak, fathah, kasrah, dhamma sama. Kita sama aja ya Syekh ya. Oh iya baik-baik. Syekh satu lagi boleh nggak Syekh? Ini saya mungkin Afwan agak belok. Ini terkait yang pengucapan dhammah Syekh. Yang kan a'udzu. Ada orang yang ditarik dulu gitu ya Syekh. Atau ada juga yang a'udzu 2 dhammah gitu Syekh. Itu gimana ya Syekh? Ya tidak masalah. Kita kalau ucapan huruf dhammah itu kapan baca dhammahnya? Gimana maksudnya? Saya kasih tanya. Yang paling pertama huruf atau berubah tanyaannya ya kan? Yang paling duluan harakat atau huruf Bu? Huruf Syekh. Huruf. Ya. Huruf. Ini lihat yang kita bilang ba. Waktu ucapan ba, fokus sama saya ya yang tanya ini biar paham maksud saya duluan. Ini lihat. Saya rapat. Ini mau baca ba. Betul. Tapi harakatnya apa? Saya lihat harakatnya apa? Harakatnya dhammah. Jadi bu. Baru munyum bibir ya kan Bu? Betul ya. Ba fathah. Saya mau ucapan ba bilang lihat harakatnya jadi ba. Berarti yang duluan mana? Huruf Syekh. Huruf baru harakatnya. Juga ba kasrah. Ba kasrah. Lihat harakatnya kasrah bilang bi. Jadi al-huruf sebelum harakat. Ya, ini satu. Yang pertama, yang kedua tentang masalah a'udzu. Harakat al-waw apa itu, Bu? A'udzu, Bu Fathiyah. Iya, gimana sih? A'udzu itu harakat al-waw apa? Harakat waw. Harakat waw dikata a'udzu billah. Oh, sebagai mat. Sebagai mat. Berarti mati sebelumnya dhammah. Caranya, betul, caranya menyum bibir. Ya kan, Bu? Iya, betul, Syekh. Oke. Ucapan waw seperti itu. Iya. Oke, ini yang pertama. Dan makhrajnya dari mana, Bu? Tahu makhrajnya atau tidak? Iya, Syekh, dari gigi seri, gigi dengan lidah. Oke, ojol lidah sama gigi sari. Jadi gini. La. Ya. La. Kita pertama bilang la. Nah, iya betul Syekh. La. Nanti kita lihat harakatnya apa. Di sini itu harakatnya apa? Dhammah.
Dhamma. Tadi barusan kita bilang yang pertama dhamma atau huruf? Huruf. Huruf. Jadi waktu ucapan baru masuk ke dha. A'udzu. Karena makhrajul dzal dari ujung lidah kita otomatis mau atau tidak mau harus bacaannya seperti itu. Baik. Syekh. Ya. Jadi memang karena huruf dan harokat memang dia dua itu ya Syekh ya. Ya, karena makhrajnya kita kalau itu bukan irja. Irja kita butuh bilang irja kalau hurufnya dhammah, setelahnya mati, setelahnya huruf mati, setelah lagi ada harakat kasrah dhammah. Kita bilang harus irja. Seperti Bu tadi bilang al-muhtadun. Al-muhtadun. Harakatnya apa Sukun. Sukun. Harokatnya sukun. Betul, sukun. Oh, betul. Jadi ucapannya Kalau kita dengar dulu. Kalau kita munyung bibir, masih munyung bibir dari salah. Jadi ucapannya muhtadun. Tadi bilang harakat yang mati tidak bergerak bibir. Harus balikin. Ini yang namanya irja. Wa ulaika humul muhtadun. Humul muflihun. Humul mufli. Paham Bu ya kan? Al-mu'minun. Dhammah betul, tapi hamzah mati, balikin bibir, ini yang namanya irja. Baik. Insyaallah paham Syekh. Jadi bacaan a'udzu hakadha seperti ini. A'udzu billah. Ini irja. Enggak, ini ucapan, ini otomatis biar ucapan dzal. Iya. Okay. Siap. Mau bilang irja juga boleh, yang penting ucapannya benar. Saya kadang-kadang sama orangnya yang mau bilang ini irja, Syekh, ya boleh irja. Yang penting ucapannya benar. Mau kasih nama irja, silakan. Mau kasih nama lain ini balikin biar ucapan tadi benar, silakan. Siap. Jazakallahu khair, Syekh. Amin. Ba'da Bu Tuti. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi maratibul gunah itu kan ada al-akmal, al-mudgham, al-makhfi, as-sakin dan mim dan nun yang berharokat itu Syekh. Itu sama ya saya berarti dengan yang biasa diterangkan akmal satu akmal matakun. Iya, sama. Jadi saya bingung yang mana. Enggak. Itu kalau bilang akmal matakun, akmal minhu fil mudgham, akmal musyaddad sama. Tapi saya takut di sini mereka bingung, jadi caranya yang mudah. Gunna yang paling banyak atau yang paling besar di al-musyaddad. Gunna yang di bawahnya di al-mudgham. Gunna bawah lagi di al-makhfi. Gunna bawah lagi di al-mudhar. Bawah lagi fi al-mutaharrik. Iya, berarti yang terakhir itu kalau di sini kan anqas matakun gitu ya saya. Anqas matakun. Ya, al-musyaddad akmal matakun. Al-mudgham akmal minhu. Akmal minhu itu ya akmal minhu ya, betul. Iya sih. Sekian saja jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Ba'du Bu Mutmainnah, ini terakhir karena kita mau masuk belajar itu. Assalamualaikum, Syekh. Salam, gimana kabar Mutmainnah, sehat? Alhamdulillah sehat, Syekh. Alhamdulillah. Mau nanya, saya pernah berjemaah bersama orang Afrika, Syekh. Beliau itu hafidz Quran, tapi pas baca Al-Fatihah itu di waktu baca alaihim itu dia bacanya begini, alaihim. Jadi dia agak berhenti. Jadi lainya itu agak panjang terus berhenti gitu. Apakah ada di riwayah lain atau gimana, Syekh? Jazakallahu khair. Itu Ustazah dia baca riwayat Hafs atau riwayat lain? Dia bacaannya ya kayaknya Hafs, tapi saya nggak tahu beliau itu orang Afrika gitu loh. Mungkin apakah ada riwayat lain atau gimana gitu. Baca alaihim waladhdallin atau alaihim waladhdallin atau alaihim atau gimana baca?
ya alaihim gitu. Jadi lai sama him, alai sama him itu terpisah gitu loh Syekh. Enggak ada. Bacanya Dibaca qiraat sab'ah enggak ada. Yang khilaf di situ di alaihim, kalau kita bilang ini orangnya ahli qiraat, alaihum ada, alaihum ada, alaihimu waladhdallin ada. Tapi alaihum alaihim belum pernah dengar. Allahu a'lam. iya, Ya. jadi agak-agak terputus gitu antara lai sama himnya itu agak terpisah gitu loh. Jadi saya pertama kaget gitu, kok Fatihahnya seperti ini gitu. Ini riwayat apa gitu. Makanya nanya sama Syekh gitu. Ya, saya tidak tahu ini dia bawa dari mana, Allahu a'lam. Tapi kayak gitu apakah sah kita berjamaah sama Mungkin imam tanya yang sama beliau, bisa kirim orang tanya ini hukumnya dari mana, maksud bacaannya apa. Karena takut dia mau baca seperti kita bilang idgham, seperti bilang yang di qiraat lain, mau baca sakt, ada sakt. Tapi bukan di ayat ini, mungkin baca lain, mungkin bisa jadi. saya pikir itu pertama saja gitu, tapi sering itu terjadi setiap dia mengimami bacaannya seperti itu diulang-ulang lagi. Berarti mungkin apa ada sesuatu gitu, mungkin nggak paham saya. Itu yang saya takut.